kisah seorang nabi yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran secara nama, tetapi ada isyaratnya dalam surah Al-Baqarah 243. Siapa nabi ini? Namanya Nabi Allah Hazkiel alaihi salam. Baru setelah wafatnya Nabi Allah Hazkiel, diteruskan kenabian estafetnya dengan Ilyas. Baru setelah Ilyas kemudian Ilyasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa Nabi Hazkiel ini? Kenapa tersirat di dalam surat Al-Baqarah ayat 243? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam meninggal dunia, kemudian juga Nabi Harun meninggal dunia, maka estafet kenabian Bani Israel dipimpin oleh Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun itu yang menemani Nabi Musa untuk belajar kepada Khidir, yang Al-Quran tidak menyebut namanya tetapi isyaratnya ada. Wa qala Musa li fatah, dan Musa berkata kepada pembantunya. Walaupun Al-Quran tidak menyebut siapa pembantunya di sini, tapi ahli tafsir kebanyakan mereka mengatakan bahawa yang dimaksud pembantu Musa yang menemani safarnya Musa menemui Khidir itu namanya Yusha ibn Nun. Subhanallah, walaupun Yusha ibn Nun ini tidak diceritakan kecuali di sela-sela kisahnya Musa dengan Khidir, tetapi memiliki prestasi yang tidak mampu dilakukan Nabi Musa. Apa itu? Membebaskan Baitul Maqdis. Dan di zaman Musa kan tidak bisa membebaskan Baitul Maqdis, bahkan Musa meninggal di tanah perjanjian, negeri linglung, karena ketika itu Bani Israel diajak untuk berjihad menolak. Makanya 40 tahun Allah hukum di padang pasir, tidak bisa keluar dari situ selama 40 tahun sampai Harun meninggal, Musa pun meninggal. Setelah generasi para pengecut itu meninggal semuanya, datang generasi para pemberani. Maka Yusha ibn Nun inilah yang memimpin Bani Israel yang kemudian berhasil membebaskan Baitul Maqdis. Entah berapa lama Yusha ibn Nun memimpin Bani Israel, tetapi dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad ibn Ishaq, seorang ahli tarikh ma'ruf, dari seorang mu'arrikhul Yahud, ahli tarikh Yahudi yang masuk Islam, namanya Wahab ibn Munabbih. Jadi ketika Yusha ibn Nun meninggal dunia, maka estafet kepemimpinan Bani Israel jatuh kepada Kalib ibn Yufanna. Setelah Kalib ibn Yufanna meninggal, barulah datang era Nabi Hazkiel. Baru setelah Hazkiel masuk era Ilyas. Setelah Ilyas baru Ilyasa, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dijelaskan oleh para ulama sejarah bahwa Nabi Hazkiel ini, kenapa disebut Hazkiel itu Hazkiel ibnu Buzi, ada yang mengatakan Buzi ibnul Ajuz.
Di sini ada kalimat Ibnul Azuz. Ajuz itu artinya orang tua, nenek-nenek. Ya. Ada yang mengatakan karena ibunya dulu mandul, kemudian sudah tua, kemudian terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah anugerahkan anak, dan kemudian anak itu disebut Ibnul Ajuz, yang kemudian disebut Hazkiel. Dan dia adalah salah seorang nabi-nabi yang Allah utus kepada Bani Israel, layaknya nabi-nabi yang lainnya, mengikuti estafet nabi sebelumnya, mendakwahkan dakwah tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami utus kepada setiap umat ini seorang rasul, di mana tugas mereka adalah mengatakan kepada manusia, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Begitulah dakwah para nabi, termasuk juga Nabi Allah Hazkiel alaihi salam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan bahawa Nabi Allah Hazkiel ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke sebuah negeri di Syam dan juga di Irak. Itulah daerah dakwah beliau. Adapun persisnya daerah mana tidak dijelaskan. Tapi yang jelas bahwa terjadi sebuah musibah di zaman Nabi Hazkiel ini, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 243, di mana Allah Subhanahu wa taala mengirim wabah taun. Kemudian wabah taun ini membinasakan bukan hanya ratusan, bukan hanya 1.000-2.000 jiwa, bahkan ribuan jiwa. Bani Israel mati gara-gara wabah taun ini. Singkat cerita, akhirnya yang selamat, kemudian mereka menghindar dari tempat terkenanya wabah itu. Kemudian mereka mencari tempat di lembah. Rupanya seseorang yang bermaksud lari dari kematian terkena takdir kematian. Dalam bahasa para ulama, al-hadharu la yamna'ul qadara. Menghindar dari takdir terkena takdir lain. Itu maksudnya. Belum tentu orang menghindar kematian dia tercegah dari takdir kematian. Seperti mamanya kemarin waktu corona, ada orang yang berusaha, mamanya anggaplah di Batam ini terjadi wabah corona, antum pengen terlepas dari corona, keluar dari Batam. Rupanya keluar dari Batam ketabrak corona juga. Ya, mobil corona. Yang satu kena wabah corona, yang pas keluar kena tabrak corona. Itu namanya al-hadar la yamna'ul qadar namanya. Lari dari kematian tidak mencegah takdir kematian. Ya. Jadi orang-orang yang selamat ini keluar mencari tempat. Rupanya ketika di tempat itu pun mereka terkena penyakit juga. Akhirnya karena mereka merasa mereka akan mati, mereka pun berusaha mendindingi wilayah itu, supaya kalau seandainya mereka mati, jasad mereka tidak dimakan binatang. Mereka membuat pagar. Betul, Allah wafatkan semuanya di situ. Akhirnya kemudian setelah berlalunya waktu, karena tidak dikubur jasad mereka di atas tanah, secara otomatis kemudian akhirnya melepuh dagingnya. Kemudian lama-lama akhirnya tinggal tulang belulang,
Lah disitulah kemudian Hazkial alaihi salam lewat. Kok banyak berserakan tulang belulang di sini? Dari situlah kemudian Nabi Hazkial meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali mereka. Akhirnya Allah kabulkan, Allah hidupkan kembali mereka. Nikmat, setelah kematian Allah hidupkan lagi. Dari sinilah kisah dimulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 243. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedang jumlah mereka ribuan karena takut kematian? Faqala lahumullahu mutu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, matilah kalian semua. Summa ahyahum, tetapi kemudian Allah pun menghidupkan kembali mereka. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada sebagian para ulama, sebelum kita masuk kepada kisahnya, sebagian para ulama mengatakan bahwa Nabi Hazkial ini adalah Nabi yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah 259. Ada Al-Baqarah 259, ada Al-Baqarah 243. Yang 259 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah sebuah negeri yang diserbu musuh sampai ambruk, sampai bangunannya rata dengan tanah. Di mana Allah mengatakan au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, ataukah seperti orang yang lewat ke sebuah negeri yang negeri itu hancur bangunannya sampai ke akar-akarnya, artinya bangunannya rata dengan tanah karena diserang oleh musuh itu, habis digempur gitu. Kayak sekarang nih Rusia ngelawan Ukraina gitu ya, dibombardir sana sini, akhirnya bangunan pada roboh gitu ya. Atau kita lihat Suriah tuh yang dulunya banyak bangunan yang tinggi-tinggi roboh kan, itu kena rudal gitu ya. Kemudian qala, yang lewat ini mengatakan anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Mungkinkah Allah mampu mengembalikan kota yang hancur setelah kematian? Fa'amatahu Allahu mi'ata amin. Tiba-tiba orang yang ngomong ini Allah tidurkan 1 abad. Thumma ba'asah, maksudnya Allah wafatkan, Allah tidurkan 1 abad, kemudian Allah bangkitkan kembali, Allah bangunkan kembali. Qala, dia pun mengatakan, dikatakan kepadanya setelah bangun, kam labista, berapa lama kau tertidur tu? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Oh, boleh jadi aku tidur sehari atau setengah hari, karena ketika dia tidur itu mulai zuhur, kemudian ditidurkan sampai 1 abad, dibangunkan waktu asar. Jadi seolah-olah sebentar aja dia tidur itu, padahal sudah 1 abad dia tidur kan itu. Kemudian dikatakan bal labista mi'ata amin. Kau tidur 1 abad loh, bukan setengah hari. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat makananmu dan minumanmu tidak ada yang berubah kan, padahal sudah 1 abad tuh. Kalau kita bawa bekal roti kemudian ditaruh di samping
Anggaplah ditaruh di belakang rumah, biarkan 100 tahun, kira-kira masih yang nggak ada tak rotinya, dah habis lah kan. Walaupun dibiarkan pun sudah habis. Tapi anehnya itu makanan minumannya masih tetap seperti itu. Yang berbeda adalah keledainya. Dia kan bawa keledai sama makanan tuh. Wangdur ila himarika, tapi lihat keledaimu. Walinaj'alaka ayatan linnas, karena keledainya kan sudah 100 tahun, kemudian diikat ya matilah. Enggak bisa makan, sudah 100 tahun dia tinggal bangkai, tinggal tulang belulang lah akhirnya keledainya itu. Lihat keledaimu tuh. Makanannya utuh, keledainya mati dan tinggal tulang belulang. Tetapi Allah ingin jadikan kenapa keledainya tidak hidup 100 tahun? Makanannya kok tidak berubah dan minumannya tidak berubah? Karena Allah ingin memberikan kepastian kepada orang ini bahwa Allah mampu menghidupkan dari kematian. Makanya Allah katakan, walinaj'alaka ayatan linnas, agar kami jadikan dirimu sebagai tanda bagi manusia. Wanzur ilal idham, lihat tuh idham, maksudnya tulang belulang keledai yang sudah mati 100 tahun itu. Ya, kaifa nunsijuha thumma naqsuha lahma, bagaimana akan kami rangkai kembali, kemudian kami datangkan lagi daging-daging dan kulit-kulitnya kembali, kemudian kami hidupkan kembali. Dan orang ini menyaksikan tuh, tiba-tiba tulang keledai itu terangkai sendiri, entah dari mana daging-dagingnya kemudian melekat sendiri, kemudian kulitnya melekat sendiri, tiba-tiba ditiupkan roh, keledai itu berteriak seolah-olah kiamat bangkit. Falamma tabayyana lahu, setelah dia menyaksikan sendiri keledai itu hidup, qala, dia mengatakan, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, sekarang aku tahu Allah itu mampu melakukan segala sesuatu. Sebagian orang, sebagian para ulama tafsir mengatakan kisah ini adalah kisahnya Nabi Hazkiel. Tetapi riwayat ini dilemahkan. Riwayat ini dilemahkan para ulama. Ada yang mengatakan yang benar Al-Baqarah 259 ini bicara tentang Nabiullah Uzair. Ketika kita bicara tentang Nabiullah Uzair yang dituhankan orang-orang Yahudi, yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah, berkata orang-orang Yahudi Uzair itu anak Allah, berkata orang-orang Nasrani Isa itu anak Allah. Jadi yang benar Al-Baqarah 259 ini bicara tentang Uzair. Jadi kisahnya ketika Bukhtun Nasr, raja zalim, itu menyerang Palestina gara-gara kematian Nabi Allah Yahya dan juga Nabi Allah Zakaria. Akhirnya diseranglah Palestina itu oleh Bukhtun Nasr, dihabiskan sampai bangunannya rata dengan tanah. Laki-lakinya dibantai, perempuan anak-anak diperbudak, dibawa ke Babylon, Irak. Akhirnya Nabi Uzair ini lewat di situ. Tengok kota Palestina yang sebelumnya indah, ramai orang, sepi, bangunannya roboh sampai ke akar-akarnya, ke parap-parapnya. Jadi dia temenunglah nengok kota itu. Mungkinkah Allah kembalikan kota sedia kala yang dulunya ramai, ya, kemudian bangunannya ada, kok sekarang sudah rata, nggak ada orang? Mungkinkah Allah bisa mengembalikan? Ini bukan ragu-ragu Allah tidak mampu, tidak. Seperti kita membahasakan pamannya, anggaplah Suriah atau Ukraina sekarang lah yang digempur oleh Rusia itu, satu kota hancur gitu kan. Kita berpikir mungkin nggak kembali ke semula gitu maksudnya. Itu maksudnya. Ya. Akhirnya kemudian Uzair ini oleh Allah Subhanahu wa taala saat istirahat tidur dia, rupanya nggak dibangun-bangunkan 100 tahun, 1 abad. Ya. Antum tidur 3 hari saja bangun dah haus tuh kan. Pas bangun dia kaget, rupanya kotanya sudah ramai lagi gitu maksudnya. Kotanya itu sudah ramai lagi, sudah banyak, sudah ada kehidupan lagi gitu kan.
Kemudian sebelum dia melihat kotanya hidup kembali, Allah perlihatkan bagaimana Allah bisa menghidupkan keledai dari kematian. Begitu juga Allah bisa hidupkan kota yang mati. Dan akhirnya keledainya dia ikat, dia tidur, makannya ditaruh di sebelah. Kemudian 1 abad dia tidur. Pas bangun, makanannya tadi yang berubah, keledainya pula yang berubah. Sudah mati, tinggal tulang-tulangnya itu. Akhirnya Allah hidupkan keledai itu di hadapan Uzair. Maka ketika betul-betul dihidupkan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kisah Al-Baqarah 259 ini bukan kisahnya Hazkiel, tetapi kisahnya Uzair. Tetapi Al-Baqarah 243 inilah baru berkisah tentang kisahnya Hazkiel. Nabi Allah Hazkiel alaihi salam. Alam tara ila alladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Tidakkah kamu lihat, memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman karena terkena wabah taun? Jumlah mereka uluf. Uluf ini beda dengan alaf. Ya, alaf itu jamannya alfun. Alfun itu artinya 1000. Kalau alaf banyak ribu. Kalau uluf ribu-ribu gitu maksudnya bahasa Arabnya. Ya. Negeri yang terkena wabah itu bukan hanya 1000, 2000, ribuan. Sampai-sampai dijelaskan jumlah mereka itu oleh sebagian para ulama seperti Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kanu arba'atu alaf, yang keluar itu sampai 4000. Yang lain mengatakan tis'atu alaf, 9000. Yang lain mengatakan arba'ina alfan, 40,000. Yang lain mengatakan arba'una alfan, sab'una alfan, 70,000. Yang lain mengatakan asyratu alaf, 10,000. Intinya kan lebih daripada 1000. Yang paling sedikit Abdullah ibn Abbas mengatakan 4,000. Yang paling banyak mengatakan 70,000. Jadi kejadiannya begini. Jadi ada sebuah negeri namanya Darwadan, terkena wabah taun. Apa penyebab wabah taun ini? Ada yang mengatakan bahwa karena Bani Israel itu ketika diajak jihad tak mau. Mereka nggak mau jihad. Sebelumnya mereka sudah semangat mau jihad, setelah tiba waktunya tak mau pula mereka. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala azab mereka. Allah turunkan penyakit taun. Ribuan orang mati karena taun. Akhirnya kemudian yang selamat ini, yang masih hidup, kemudian mereka pun keluar. Sebagian mereka keluar, sebagian mereka bertahan. Lah yang keluar ini, setelah kemudian taun ini diangkat, mereka pulang. Rupanya selamat. Kemudian sebagian yang lain mengatakan nanti kalau terjadi taun lagi, kita pun akan keluar supaya selamat seperti mereka. Betul-betul Allah kirim lagi wabah kedua kalinya. Ribuan lagi orang meninggal. Akhirnya karena mereka melihat sebelumnya ada orang keluar selamat, rame-rame keluar semua. Rupanya ketika mereka keluar semua dari daerah yang terkena wabah itu, mereka pun lari ke lembah. Rupanya di lembah sudah ditunggu oleh malakul maut. Lari dari taun mengarah ke malakul maut. Sama saja kan itu. Ya, dikiranya malakul maut cuma di taun saja, rupanya di situ pun ada malakul maut juga. Malakul maut itu bukan 1-2 malaikat, ribuan malaikat, yang mati kan ribuan juga. Jinnya, manusianya kan itu. Keluar mereka, akhirnya menyelamatkan diri dari taun, masuklah di lembah. Rupanya di situ juga terkena penyakit. Tadi saya katakan dari awal, sebuah kaedah yang disebutkan para ulama, al-hadharu la yamna'ul qadara. Menghindar dari kematian itu tidak mencegah takdir kematian. Kenapa? Karena Nabi SAW yang mengatakan, wa'alam
anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ya. Ketahuilah, apapun yang Allah Subhanahu wa taala timpakan dari musibah, tidak ada yang mampu mencegahnya. Dan apabila Allah mencabut musibah, tidak ada yang bisa mengirimkannya. Kenapa? Karena musibah dan diangkatnya musibah itu tergantung dengan masyiatullah, kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, kita pula tak berkehendak, pasti terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak, kita pula berkehendak, tidak mungkin terjadi. Ya. Makanya seorang penyair mengatakan, idza kana amrullahi amran yuqaddar fa kaifa yafirrul mar'u minhu wa yahdhar. Seorang penyair mengatakan, apabila urusan Allah sudah ditakdirkan, tidak mungkin seseorang lari dan menghindar, pasti terkena, ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian mereka karena sudah ini yang menyelamatkan diri ini, wah ini rupanya lari dari mereka, kita pun terkena penyakit lain pula di sini. Mereka takut kalau kematian mereka tidak diurus jasadnya, takut dimakan binatang-binatang kan. Akhirnya sepakat mereka untuk membuat pagar. Gak apa-apalah mati, tapi jasad mereka tetap terjaga, tidak dimakan binatang. Kemudian dipagari itu daerah itu. Akhirnya satu persatu mereka mati dan tidak ada yang tersisa satupun. Baik di negeri yang terkena wabah mati dengan taun, ataupun yang menyelamatkan mati dengan yang lain. Enggak tersisa, enggak ada orang lagi. Jadi ketika Nabi Hazkiel kemudian datang, dia mau dakwah sama siapa? Manusia sudah enggak ada. Yang situ mati dengan taun gitu ya, yang ini mati pula dengan yang lain. Mau berdakwah sama siapa? Enggak ada orang. Ya. Akhirnya kemudian Nabi Hazkiel alaihi salatu wassalam ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir ketika memberikan catatan kepada ayat ini. Jadi Nabi Hazkiel alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan, ya Allah, ya Rabb, kuntu fi qaumin yahmadunaka wa yusabbihunaka wa yuqaddisunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka fabaqitu wahidan la qaumali. Ya Rabb, dulu aku di tempat ini adalah beberapa kaum itu yang memuji kamu, bertasbih kepadamu, membersihkan namamu, membesarkan namamu, mengesahkan dirimu. Sekarang aku tinggal sendiri, enggak ada kaum lagi katanya. Karena mati semua masalahnya kan gitu ya. Aku sendirian di sini sekarang. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi anni ja'altu hayatahum ilaika. Maka Allah wahyukan kepadanya, Allah akan janjikan, Allah hidupkan kembali mereka. Maka Allah memerintahkan kepada Hazkiel untuk menghadapkan wajahnya ke bangkai tulang belulang orang-orang yang sudah mati dan mengatakan, ahyau biiznillah, hiduplah kalian dengan izin Allah katanya. Faqamu, mereka pun bangkit semuanya dari kuburan-kuburan mereka itu, hidup lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk mukjizatnya Nabi Hazkiel, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Nabi Hazkiel ini ketika melihat bangkai-bangkai yang sudah jadi tulang-tulang belulang itu, dia merenung sendirian. Kemudian dia mengatakan, mungkinkah orang-orang ini hidup kembali setelah kematiannya? Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Hazkiel, turiduna an uriyaka ayah, maukah kutunjukkan tanda kebesaranku, kata Allah kepadamu wahai Hazkiel? Kata Hazkiel, na'am, ya. Maka Allah pun hidupkan kembali mereka.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian mereka sudah hidup semuanya nih dari kematiannya, berkata Imam Mujahid, maka mereka mengatakan subhanak Allahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa ant. Maha suci engkau ya Rabb. Ya Rabb, kami memuji dirimu bahwa engkau tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Akhirnya kemudian mereka pun hidup kembali dan beriman kepada syariatnya Hazkial, dan mereka pun kemudian mau diajak apapun oleh nabinya, jihad ayo, semua ayo, udah sadar mereka, ya kan? Tetapi ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sunnatul kaun. Bani Israel itu umumnya kalau nabinya sudah meninggal, maka mereka kufur lagi. Bahkan sebagian mereka belum lagi nabinya meninggal, mereka bunuh nabinya malah. Mereka dustakan ajarannya, mereka bunuh nabinya, seperti yang terjadi kepada Yahya dibunuh, Zakaria dibunuh. Masih baik Nabi Hazkial mereka nurut karena dia yang berdoa kepada Allah untuk menghidupkan mereka. Bersyukur mereka hidup dari kematian, itu kan bersyukur ya ikhwan. Ya, orang bisa hidup dari kematian lagi kan bersyukur sekali itu. Akhirnya kemudian Nabi Hazkial entah berapa waktu tinggal bersama Bani Israel. Muhammad ibn Ishaq seorang pakar sejarah mengatakan, lam yadhkur lana muddata labthihi Hazkial fi Bani Israel. Tidak disebutkan kepada kita berapa lamanya tinggal Hazkial di Bani Israel, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa Hazkial ini dan lamanya waktu, mereka pun kembali melakukan kesyirikan. Kemudian mereka menyembah berhala namanya Ba'lan. Ini Hazkial meninggal, kemudian semakin jauh dari kenabian, maka mereka pun kufur kembali, sehingga Allah katakan atad'una Ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin. Patutkah kamu menyembah Ba'lan dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Ketika mereka mulai melakukan kesyirikan lagi, menyembah berhala namanya Ba'lan, disinilah Allah utus Nabi Ilyas. Ya, bagaimana kisah Ilyas ini? Tunggu minggu depan. Sekarang kita ambil hikmah dari pelajaran Nabi Hazkial ini. Bicara tentang taun, ikhwan, dalam Islam pun pernah terjadi taun. Lalu apa bedanya taun yang ditimpakan kepada Bani Israel dengan taun yang ditimpakan kepada kaum muslimin? Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha." Taun adalah azab yang Allah utus kepada siapapun sekehendaknya. Taun ini adalah jundun min junudillah. Dia tentara di tentara Allah, bisa membinasakan kapanpun sesuai kehendak Allah. Faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi taun bagi orang-orang yang beriman adalah rahmat, bukan azab. Falaysa min rajulin yaqa'u, falaysa min rajulin yaqa at-ta'un fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid, kata Rasul. Tidaklah seseorang terkena taun akhirnya terduduk di rumahnya, kemudian dia sabar mengharap pahala Allah, dia yakin bahwa musibah datang dari Allah. Kalau Allah takdirkan dia wafat, maka dia mati seperti membawa pahala syahid. Itulah bedanya taun dulu dengan taun kepada kaum muslimin. Cerita taun, ikhwan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman Umar bin Khattab itulah pertama kali terkena wabah taun. Di zaman ketika khilafah Umar Ibn Khattab, ketika Umar menyerang Baitul Maqdis. Jadi ketika Umar menyerang yang disebut dengan perang Qadisiyah itu, lah di antara
kota Qadisiyah itu ada namanya Amwas. Lah Umar bin Khattab mengutus pasukan banyak untuk menyerbu kota Amwas dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Allah takdirkan belum sampai ke kota mau diserbu itu, rupanya kota itu terkena wabah taun. Ya. Akhirnya kemudian pasukan terpecah jadi dua, mau menyerbu atau balik, karena ada taun di situ masalahnya. Akhirnya kemudian orang-orang karena tidak ada pengetahuan, masing-masing beristihad. Sebagian mereka kemudian datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah meminta saran, gimana nih? Apa kita masuk kota? Kalau masuk kota ada taun di situ, atau kita tidak menyerbunya, cukup dari luar aja kita lempari panah kan itu. Maka pendapat Umar bin Khattab berbeda pula dengan pendapat Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Pendapat Umar sebaiknya jangan masuk. Ini wabah, jangan masuk. Ya. Abu Ubaidah ibnul Jarrah menolak dan mengatakan tetap masuk. Bahkan mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an perkataan yang sangat keras gitu, afiraran min qadarillahi ya amiral mu'minin. Wahai amiral mu'minin, apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Soal penyakit biarkanlah penyakit, tetap kita serbu, enggak ada urusan dengan penyakit katanya. Maka Umar mengatakan, kalau bukan dirimu yang bicara katanya, sudah kupukul kamu. Nasib baik yang bicara Abu Ubaidah ibnul Jarrah aminu hadil ummah, orang yang dibawa Abu Bakar ketika setelah wafatnya Rasul. Baiatlah dua orang ini, Umar atau Abu Ubaidah. Ya tentu Umar menghormati. Kalau bukan karena engkau yang ngomong katanya, oh sudah habis bahasa saya itu ya, kata Umar itu. Akhirnya Umar pun beristihad. Tetapi ketika terjadi silang pendapat ini, datanglah Abdurrahman ibn Auf menengahi. Karena pasukan terbagi dua nih. Ada yang ikut Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada yang pasukan yang ikut dengan Abu Ubaidah, tetap ingin nyerang kan itu ya. Karena sudah sampai masalahnya jauh-jauh ke sini, masa mau balik kan itu. Udah rugi modal lah kan itu. Jadi kata Abdurrahman ibn Auf, aku mendengar Nabi SAW bersabda katanya. Kata Abu Ubaidah ibnul Jarrah, aku mendengar Nabi SAW bersabda, apabila turun sebuah wabah ke sebuah kaum, maka yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Kata siapa? Abdurrahman ibn Auf. Jadi apabila sebuah wabah, idza sami'tum bihi bi ardin, kata Rasul, apabila kalian mendengar di sebuah daerah itu terkena wabah, fala taqdumu alaihi, jangan masuk ke wilayah itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Tapi kalau engkau ada di dalamnya, jangan coba-coba keluar. Karena ingin lari dari tempat itu sama dengan menyebarkan penyakit ke tempat lain gitu maksudnya. Kata Umar bin Khattab, alhamdulillah. Kenapa? Karena pendapat dia sama dengan hadis Nabi. Begitulah Umar yang disebutkan oleh Nabi SAW, kebenaran yajri ala lisanihi wa qalbi, berjalan di atas lisan Umar dan hatinya Umar. Karena Umar itu mulham, pendapatnya kadang-kadang turun wahyu. Orang cerdas Umar ini. Tetapi kemudian akhirnya sebagian pasukan ditarik. Abu Ubaidah ngotot, tetap menyerang. Ya. Tetapi ditaklukkan kota itu akhirnya. Rupanya Umar bin Khattab khawatir dengan Abu Ubaidah ini. Bagaimanapun itu pahlawan dia yang menggantikan Khalid ibn Walid. Umar mengirim surat suruh pulang. Tetapi Abu Ubaidah tidak mau. Bahkan Abu Ubaidah mengatakan, aku tidak mau meninggalkan tentara-tentaraku katanya. Sebab itulah Abu Ubaidah ibnul Jarrah pun Allah takdirkan mati kena taun.
kemudian diganti oleh Mu'adz bin Jabal, mati juga kena taun. Sampai-sampai para sahabat yang meninggal taun itu, subhanallah, bukan hanya 10, 20, 100, 200, ribuan para sahabat mati kena taun. Ya, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah, satu keluarga. Mu'adz bin Jabal, satu keluarga. Akhirnya kepemimpinan jatuh kepada Amr bin As. Amr bin As membawa orang-orang yang selamat ke atas bukit. Sampai kemudian penyakit taunnya hilang, baru mereka turun lagi. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini ikhwan, bahwa taun ini juga pernah terjadi beberapa kali dalam dunia Islam itu. Tahun 18 Hijriah di masa Umar terjadi taun Amwas. Tahun 69 Hijriah terjadi taun Al-Jarif namanya. Ada kisahnya. Kemudian tahun 87 Hijriah terjadi taun Al-Ashraf. Kemudian tahun 131 terjadi taun Muslim Ibn Qutaibah. Dan juga setelahnya pada Bani Abbasiyah juga terjadi taun, dan sebelah barat Islam juga terjadi taun. Jadi taun itu terulang di zaman itu. Ya, tapi alhamdulillah tahun ini terputus, tetapi Allah kirim wabah yang lain. Ya, di negeri kita ini macam-macam wabah itu. Dari mulai flu burung gitu ya, sampai kepada corona. Corona sendiri banyak anaknya. Macam-macam anak corona tuh. Ya. Sampai yang terakhir XBB itu anaknya tuh. Ya kan? Macam-macam anak koron. Jadi memang subhanallah ya. Tapi begini ikhwatu fiddin yang ingin saya sampaikan tentang masalah wabah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan kami akan uji kalian dengan sesuatu dari perasaan takut, lapar, kekurangan harta, kematian jiwa, hilangnya buah-buahan, dan begitu seterusnya. Artinya bahwa sunanul kaun, sesuatu yang pasti berlaku, pasti setiap manusia itu akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, salah satu ujiannya adalah dengan ditimpakan wabah ini dan ditimpakan bala. Tidak dengan penyakit yang mungkin dengan gunung meletus, tidak dengan meletusnya gunung, boleh jadi dengan gempanya, tidak dengan gempa banjir pula di mana-mana, tidak dengan banjir datang pula puting beliung kemana-mana, ngangkat rumah, ngangkat atap dan sebagainya. Tidak musibah besar, musibah kecil, mungkin tabrakan beruntun di jalan, atau mungkin lebih kecil daripada itu, setiap kita diberikan penyakit oleh Allah Azza wa Jalla yang tak kunjung sembuh. Usaha tak pernah gelar-gelar tikar, asik gulung aja tikarnya. Tak pernah digelar-gelar tikarnya, itu digulung aja kan. Ya enggak bangkrut-bangkrut lah jadinya kan. Ya. Jadi ada orang di macam-macam musibah itu, ikhwan. Tetapi perlu antum pahami bahwa ada asbab bala. Kalau sifatnya umum itu, sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutnya, ada penyebab-penyebab kenapa Allah itu mengirim bala, bencana itu secara merata. Ya. Habis di sini di sana, habis di sana lagi, balik lagi ke sini, kan itu ya. Terutama di akhir tahun, terutama habis gerhana biasanya. Ya, ada aja musibah tuh. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan min asbab jalbil bala wa khassi minha, min asbabi jalbil bala'i wa khassi minha az-zina li'annahu a'dhabuha fi dhalik. Sebab seseorang itu atau bala itu menimpa di mana-mana, secara khusus karena banyak tersebar perzinahan. Itu penyebab terbesar. Ya, maksiat secara umum itu menyebabkan bala, mengundang bala. Tapi secara khusus masalah perzinahan, ya, itu paling cepat mengundang bala. Makanya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, dia mengatakan
setiap negeri itu pasti akan terkena bala. Setiap negeri, bukan Indonesia saja, Malaysia, macam-macam negeri pasti ada kena balanya. Ya. Dan Imam Qurtubi mengatakan, fa ahluha ma'sumuna minal bala bi arba'atin. Kalau seandainya orang itu melakukan 4 perkara, kata Imam Al-Qurtubi, maka negara itu akan aman dari bala, katanya. Apa 4 perkara itu? Pertama, imamun adilun la yadhlim. Pemimpinnya adil, tidak zalim. Kalau pemimpin negaranya adil, tidak pernah menzalimi rakyatnya, maka negeri itu makmur. Yang kedua, alimun ala sabilil huda. Dan para ulamanya, mereka mengajak manusia untuk masuk kepada petunjuk Allah. Jadi para ulamanya betul-betul menghendaki hidayah bangsa ini. Kemudian yang ketiga, wa masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala talabil ilmi wal Qur'an. Sementara para masyayikhnya, para ustad-ustadnya, para duatnya terus gencar mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan menganjurkan manusia untuk thalabul ilmi dan belajar Quran. Kemudian yang terakhir nih, wa nisa'uhum masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan wanita-wanitanya menutup aurat dan tidak tabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah, apalagi sampai berzina. Kalau di negara ini ada 4 ini, katanya, enggak akan turun bala, kata Imam Qurtubi. Pemimpinnya adil, tidak pernah zalim. Para ulama yang di atas dekat pemimpinnya mengajak manusia untuk masuk ke dalam hidayah. Kemudian para duat dan ustadznya tidak henti-hentinya mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, diajaknya orang untuk menuntut ilmu dan belajar Quran. Dan wanita-wanitanya menutup aurat, tidak tabarruj, apalagi sampai berzina. Ya, maka negeri ini aman, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, tetapi kalau seandainya orang itu memang Allah uji, namanya bala itu, ikhwan, tidak mesti dalam bentuk azab, tidak. Terkadang dalam bentuk rahmat. Seperti tadi taun itu bagi umat dulu azab, bagi umat sekarang rahmat. Antum ditimpa penyakit, belum tentu itu sebuah azab, bisa saja itu rahmat dari Allah. Ya. Makanya kata Imam Abdul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau orang diuji nih, ada orang sakit berkepanjangan, tak sembuh-sembuh, usaha ya tadi, enggak pernah gelar-gelar tikar, si gulung tikar. Anak ya gitu juga, enggak pinter-pinter, si durhaka terus. Padahal sudah disekolahkan, diapa-apain, masih juga kurang ajar, ya kan? Ada sabar kan? Makanya di sini kata Imam Abdul Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka hendaklah orang itu as-sabru alal bala. Cobalah sabar dengan kondisi seperti itu. Dengan cara apa? 1, syuhudu jazaiha wa thawabiha. Lihat kepada pahala orang sabar. Terkadang ada sorga yang tidak bisa diraih kecuali dengan kesabaran. Ada tingkatan sorga itu tidak bisa diraih dengan solat, puasa, zakat, haji, tidak akan bisa. Dan hanya bisa diraih dengan kesabaran. Lihat pahalanya. Ya. Yang kedua, syuhudu takfiriha lisayyiati wa mahwihalah. Ya. Saksikan bahwa namanya ujian itu bisa mengangkat kesalahan. Boleh jadi dulu kita banyak maksiat, kita tidak tahu. Mungkin dulu maksiat kita terlampau banyak waktu di masa muda. Tiba-tiba sudah tua, Allah uji dengan penyakit, gitu ya. Allah uji dengan ekonomi, Allah uji dengan anak. Boleh jadi ini sebagai ganti, namanya ya, perbuatan dosa yang lalu-lalu itu. Boleh jadi dengan cara seperti ini kita dihilangkan keperbuatan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, syuhudul qadari sabiqil jari biha. Kita harus menyaksikan bahwa apa yang terjadi hari ini sudah ditulis 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
Jadi kalau Anda sedang sakit sekarang ini, bukan sekarang Allah Ta'ala, ya, sudah ditulis Lauhil Mahfud 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, memang hari ini antum harus sakit. Artinya sudah dicatat. Kalau sudah dicatat mau apa kan gitu ya. Makanya aneh juga, makanya begini kawan, kalau orang paham dengan takdir Allah, tidak mungkin orang berbuat jahat. Kalau orang tahu takdir Allah, tidak mungkin orang maling, tidak boleh orang merampok, menipu, nggak mungkin. Kenapa? Karena rizki itu sudah ditentukan. Antum mau menipu dengan cara apapun, kalau rizkinya hari itu segitu aja dapatnya. Ingat kisah yang pernah saya kisahkan ketika ada seorang peminta-minta datang kepada Ali kan. Kemudian Ali menjanjikan memberikan 4.000 dinar. Setelah kemudian dicari-cari tak ketemu pula 40.000 dinar. Dia malah mencuri pelananya kudanya Ali. Kemudian ketika sudah ketemu uangnya, mana tadi yang minta-minta kok nggak ada? Kata pembantunya, pergi wahai Ali. Pergi ke mana enggak tahu. Ya, kemudian pembantunya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, pelana kuda kita hilang. Kata Ali, ya sudahlah, ini saya punya uang 4.000 dirham, belikan pelana itu. Rupanya dibelikan, beli pula sama pencuri tadi karena enggak tahu kan. Coba bayangkan. 4.000 dirham juga kan gitu. Ketika disampaikan ni Ali, harganya 4.000 juga. Kata Ali, subhanallah, ini kan pelana kita katanya. Dari mana kau dapat katanya? Oh, saya beli dari orang begini. Lah, itu kan tadi orang yang datang minta-minta. Allahu Akbar, kata Ali. Orang itu kalau sabar, dia dapat dengan cara halal, tapi dia tidak sabar dapatnya dengan cara haram. Tapi kan nominalnya sama 4.000, caranya saja yang beda. Ya, karena semua itu sudah ditakdirkan. Masalahnya kan kalau hari ini dapat 4.000, tidak mungkin lebih dari 4.000. Cuman ada yang caranya enggak sabar dengan cara haram, ada yang sabar dapat pula dengan cara halal. Ya kan? Lah penyakit juga sama. Kalau kita terkena penyakitnya hari ini, ya sabar saja, karena sudah dicatat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kita memang harus sakit. Mau diapa-apain juga tetap sakit. Makanya ada seseorang itu yang bonceng istrinya naik motor. Ya. Tahu-tahu motornya masuk lubang. Istrinya kepeleset, jatuh kepalanya bentur aspal, mati istrinya. Ini suaminya karena merasa bersalah, karena dia kan yang ngajak ke pasar gitu ya. Istrinya nggak mau diajak, paksa ke pasar. Akhirnya mau, rupanya masuk lubang lah itu ban motor itu. Kepleset istrinya, terbanting, terkena aspal, mati. Berbulan-bulan suaminya merasa bersalah. Ya. Sebenarnya kalau dia yakin dengan takdir, ya merasa bersalah ya. Tetapi kalau memang Allah sudah takdirkan dia meninggal hari itu, naik motor itu sebab saja. Kematiannya sudah ditentukan, hari itu harus mati. Walaupun tidak diajak ke pasar, tetap saja malakul maut itu jemput dia di rumah kan itu. Karena hari itu harus mati. Cuman terkadang Allah carikan sebab kematiannya. Sebab ajal itu Allah katakan, idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau kematian itu datang, tidak mungkin telat, tidak mungkin maju, pas waktunya gitu maksudnya. Cuman sebabnya saja. Boleh jadi sebabnya dengan cara naik motor. Tidak semua orang mati kecelakaan kok. Saya pernah mendengar ada saudara kita yang istrinya minta diurut suaminya, kemudian oleh suaminya diurut, kemudian tidur, habis tidur gak bangun lagi. Rupanya kena angin duduk katanya. Bahaya tuh angin duduk tuh. Angin aja bisa duduk tuh. Coba. Meninggal tuh istrinya. Kan dia hanya dikerok dan makan lagi. Dia bukan kecelakaan kan, justru dia ingin sembuh dari penyakit, minta dikerok suaminya. Dikerok, akhirnya katanya ngorok istri saya Ustaz katanya. Habis itu ngeles sih, ya saya pikir dia sudah lelap, ya saya tinggalkanlah. Sudah pagi saya bangunkan sudah kaku katanya. Kata dokter kena angin duduk katanya. Lah, kan tidak mesti orang itu mati gara-gara dibonceng motor kan itu. Dikerok aja bisa mati orang itu. Ya, artinya kan namanya musibah itu hanya sebab saja. Takdir itu sudah di situ, sudah jelas takdir itu. Makanya kata Imam
Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala yakini dengan takdir yang sudah dicatat, ya. Termasuk juga an ya'lam anna Allah qadir tadhaha lahu wa ikhtaraha wa qasamaha. Dia harus tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengirim musibah itu berarti kita ini menjadi orang pilihan. Ingat, Allah itu arhamur rahimin. Yang mengirim musibah itu zat yang paling rahmat dari semua hamba-hambanya, zat yang paling punya kasih sayang dari semua kasih sayang hamba-hambanya. Tidak mungkinlah Allah mengirim zat yang maka kasih sayang di luar kemampuan hambanya. Tidak, mustahil Allah itu mengirim musibah di luar kemampuan kita, mustahil. Cuman terkadang, sering saya katakan, kita ini di hadapan musibah terkadang sudah kalah sebelum perang. Sebenarnya musibah itu kalau kita hadapi ringan sebenarnya. Inna ma'al usri yusra. Cuman karena belum dihadapi sudah kepikiran kalau benang itu udah kusut dulu tuh. Ya, kalau air itu keruh dulu, padahal tidak ada air keruh kecuali bisa dijernihkan, tidak ada benang kusut kecuali bisa diluruskan. Artinya kalau dihadapi masalah itu sebenarnya ringan sebenarnya. Kenapa? Karena Allah katakan inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Lihat, Allah ketika menyebut kalimat al-usri menggunakan alif lam. Tapi ketika menyebut yusron tanpa alif lam menggunakan tanwin. Artinya apa? Dalam bahasa Arab, al-usri itu ma'rifat, yusron itu nakirah. Ma'rifat itu maknanya al-usri yang pertama adalah usri yang kedua. Kesulitan yang pertama adalah kesulitan yang kedua. Itu juga kesulitannya. Tapi kemudahan yang pertama bukan kemudahan yang kedua. Maknanya terkadang satu kesulitan Allah kirim 2 kemudahan, 3 kemudahan, 4 kemudahan, 5 kemudahan. Tetapi harus dengan kesabaran menunggu kemudahan-kemudahan itu. Ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Imam Abdul Qayyim juga an ya'lam annal musibata ma ja'at lituhlikahu wa taqtulahu. Musibah itu datang bukan untuk menghancurkan kita atau membunuh kita, tidak. Wa inna ma ja'at litamtahina sabrahu. Tapi Allah sengaja datangkan musibah itu untuk menguji kesabaran sebenarnya. Sabar enggak? Kau ini betul-betul cinta aku atau hanya sekedar gombal-gombalan? Aku uji. Gitu maksudnya ya. Ketika dia sabar, oh memang dia adalah hambaku yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Oh ini tak sabar ini. Makanya kata para ulama, terkadang orang mendapatkan ujian itu ada beberapa orang. Ada yang pertama tasahud. Tasahud itu mudah mencela. Dikit-dikit dicela, penyakitnya dicela, usahanya dicela, anaknya dicela, hartanya dicela. Pokoknya ada orang yang suka sedikit-sedikit mencela. Tasahud namanya ya. Tasahud itu tidak redha dengan musibah. Itu orang kurang iman yang seperti ini, itu lemah iman. Ya, ini hati-hati orang seperti ini. Yang lebih parah lagi kalau sampai dia mencela Allah. Ya, kan banyak orang yang mencela Allah. Ya Allah, kenapa asik aku aja katanya. Kenapa enggak tetangga sebelah saja? Tetangganya suruh celaka, bayangkan. Ya Allah, kenapa anak saya terus? Anak orang tuh yang itu tuh, kenapa dia sehat terus anak aku aja yang sakit? Katanya. Suruh anak orang sakit pula, bayangkan. Kan ada orang yang mudah mencela Allah. Jadi dia jadikan musibah itu sebagai azab. Jangan menjadikan musibah itu sebuah azab. Karena Allah tidak mengirim musibah kecuali untuk menguji kesabaran. Bukan azab, rahmat itu sebenarnya. Betapa banyak gara-gara orang diuji tobat. Ya kan? Ada orang yang melakukan perbuatan maksiat, ikhwan. Perbuatan maksiat. Akhirnya kena penyakit. Kata dokter, kamu ini kena penyakit ini. Apa penyakitnya, Dok? Raja singa. Oh, singa memang raja, Dok. Itu penyakit tuh. Udah, jangan lagi kau berzina. Akhirnya berhenti dia. Terkadang musibah itu kan jadi tobat ya kan? Takut. Cuman herannya Ustadz sudah ngomong di mimbar-mimbar, dah capek tuh, jangan dekati zina, nih Qur'annya, nih hadisnya, nih Qur'annya, nih hadisnya. Tak juga dengar. Ketika Pak Dokter mengatakan, kok kalau terus melakukan mati besok, berhenti dia. Lah memang dokter itu manjur. Nggak pakai dalil dokter itu. Cuman ngomong begitu saja, kalah Ustadz. Itulah kadang-kadang orang. Makanya dokter-dokter tuh baguslah jadi ustadz. Jadi nakut-nakuti orang. Karena manjur itu kalau dokter yang nakut-nakuti itu. Kalau kita hari-hari sampai busa-busa tetap aja kan.
Nah itulah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib. Yang kedua, ada yang berusaha sabar. Betul-betul dia berusaha sabar, diam pokoknya. Dalam musibah tu diam saja. Tidak menulis status juga ya. Kan ada orang yang enggak sabar. Memang dia tak ngomong sama orang, ngomongnya di Facebook. Nulis status kan itu kan. Kadang-kadang itu ngapain curhat sama Facebook tuh? Ya enggak ada gunanya. Ada orang yang pura-pura sabar. Tapi kalau diajak bicara keluar semua curhatnya tuh. Ini pura-pura sabar. Ya dia kurang redha, tapi masih mendingan lah daripada orang pertama ya kan. Ya. Tapi ada orang ketiga itu betul-betul sabar dan redha. Dia katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh semua datang dari Allah kok. Kalau Allah mau ngambil badanku, kesehatanku, hartaku, anakku, terserah engkau ya Rabb. Ini kan semua milik kamu. Ya, maka ini orang hebat nih. Tapi yang lebih hebat lagi yang keempat gitu. Sudah sabar, sudah redha, sudah ikhlas, dia pun mampu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, artinya alhamdulillah ala kulli halin. Ingat kalimat alhamdulillah itu diucap baik kena nikmat atau kena musibah, karena Allah itu dipuji bukan saat kita senang saja, saat kita susah pun Allah harus dipuji. Ya, makanya dahulu ada seorang raja punya menteri baik. Jadi kalau sedikit-sedikit ada masalah, kata menteri ini, alhamdulillah bi khair katanya. Khairun alhamdulillah. Khairun alhamdulillah. Insyaallah ini sebuah kebaikan. Insyaallah ini sebuah kebaikan. Selalu dia memuji Allah. Sampai suatu ketika raja ini sedang nyerut anak panah. Sampai pisau tuh. Akhirnya mungkin pisaunya ketajaman, yang diserut bukan anak panahnya, jarinya pula disebut. Yang diserut patahlah satu ruas. Ya kan? Jadi enggak cantik lagi kan raja ini. Nah, jarinya hilang satu. Kata menterinya, khair insyaallah. Alhamdulillah ala kulli hal katanya. Ya, itu mungkin sebuah kebaikan untuk wahai raja. Malah raja dibilang gitu. Bukannya ditolong malah dibilang mungkin itu sebuah kebaikan untukmu katanya. Ya. Akhirnya raja marah, penjarakan menteri ini, kurang ajar katanya. Masa aku kena serut, dia bilang alhamdulillah katanya. Masuklah sel de si menteri itu. Raja dulu itu kalau punya kesenangan hobi bukan kayak raja-raja zaman sekarang. Jalan-jalan ke Australia, ke mana, ke pantai. Nggak, raja dulu itu berburu, ya kan? Kesenangannya kan orang-orang dulu raja-raja itu berburu ke hutan, gitu. Rupanya dia keluar batas hutan wilayah dia, masuk ke wilayah hutan orang. Di situ banyak orang primitif yang sedang menyembah berhala dan sedang butuh korban untuk dikorbankan kepada berhalanya. Akhirnya kemudian ketangkaplah sang raja. Wah, raja beda kulitnya. Ya, beda dengan prajuritnya. Raja banyak duit, ya sauna, salon kan itu ya. Namanya raja kan itu. Glowing, beda dengan yang lainnya. Ah, ini mantap ini kalau dikorbankan, ini senang berhala katanya kan. Udah ditaruh nih. Tapi kan tidak bisa, karena apa? Karena korban itu tidak boleh cacat. Akhirnya diperiksa dari ujung rambut sampai bawah kaki, tak ada masalah. Pas lihat jarinya pula tak ada satu ruas. Oh, tak bisa, berhala tak mau nih. Ini orang cacat ini. Lepas. Dilepas. Ketika dilepas teringat dengan ucapan menterinya itu. Betul juga kata sementeri itu. Rupanya ada kebaikan pula di ruas ini jadi. Pulang ke kerajaannya, keluarkan menteri itu. Ketika dikeluarkan dari penjara, menteri mengucapkan alhamdulillah, khair insyaallah katanya. Kata raja, kenapa kau asyik ngomong begitu? Iyalah, kalau kau tidak penjarakan aku ikut dengan kamu. Kau dilepas, aku yang ditangkap katanya. Gitu. Matilah aku katanya kan. Terkadang ikhwan, sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik, tapi sesuatu yang tidak dianggap baik adalah kebaikan bagi Allah. Makanya Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang yang kita anggap benci itu sebuah kebaikan bagi Allah. Kita tidak tahu dari mana kebaikan itu datang. Ya. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa
yang namanya musibah itu banyak faedahnya. Banyak faedahnya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar terakhir kita katakan bahwa bala itu akan mudah diangkat oleh Allah bidzikri wad du'a'i was salati was sadaqah. Hanya dengan 4 kata, banyak zikir, banyak doa, banyak salat, banyak sedekah, maka bala akan diangkat. Kata siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala.